Maaf mas, ini sudah malam. Mas dari mana dan mau kemana ya? Hening tidak ada jawaban. Tapi beberapa belas detik kemudian, akhirnya dia menjawab dengan suara yang sangat datar. Saya menunggu nenek saya. Nenek mas, kenapa menunggunya di sini? Tanya Wahyu yang kali ini nyalinya sudah mulai goyah. Nenek saya yang suka datang ke rumah ini. Dia sering menyapu di sebelah rumah, itu di situ. Kali ini dia tidak lagi menatap ke depan, tapi menoleh ke arah Wahyu sambil jari telunjuknya menunjuk ke samping rumah. Nenek saya yang suka menyapu dengan sapu lidi. Wahyu lemas. Seketika itu detak jantungnya seperti berhenti. Dia akhirnya melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Wajahnya berlumur darah yang mengalir hingga membasahi pakaiannya. Wahyu mundur perlahan, memaksa kaki untuk melangkah lagi masuk ke dalam rumah. Dengan kekuatan yang masih tersisa, ketika itu sudah di dalam, Wahyu segera mengunci pintu dan kembali duduk di ruang tengah. Tidak terasa, sudah masuk tahun ketiga tinggal di rumah ini, di perkebunan ini. 3 tahun kami mendedikasikan hidup, menunaikan tanggung jawab yang diberikan, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam perjalanannya, sudah banyak kejadian di luar logika, mengiringi semua kegiatan yang kami lakukan. Entah yang sifatnya hanya keanehan dan kejanggalan semata, atau yang sudah mencapai taraf menakutkan dan mengerikan, menjatuhkan nyali sampai ke titik paling rendah. Banyak orang yang bertanya, kenapa kami bisa tahan tinggal di situ? Kenapa tidak pindah rumah? Dan kenapa tidak pindah kerja? Buat Om, salah satu alasannya adalah karena ini pekerjaan pertama yang sesuai dengan pendidikannya, yang pernah dijalani. Malu dengan orang tua dan kakak-kakak yang telah banting tulang membiayai kuliah hingga tamat. Kalau sampai Om menyerah menjalani semuanya. Jadi dengan tekad kuat dan kekuatan doa, harus terus berjuang melawan semua teror dan intimidasi yang timbul mungkin karena Om nekat untuk terus tinggal di tempat ini. Begitulah, Om harus bisa terus jalani semuanya. Harus bisa kuat melawan ketakutan, entah sampai kapan. Kalau buat Wahyu, karena dia tumpuan keluarga yang harus membiayai sekolah adik-adiknya, maka harus terus kuat untuk menjalani semuanya. Wahyu juga pernah bercita-cita untuk menjadi pegawai pemerintahan. Maka ketika sudah mendapatkan status itu, dia tidak mungkin melepas semuanya. Wahyu pernah bilang, dengan adanya doa ibunda, seringkali dia seperti diberi kekuatan lebih dan lebih lagi untuk terus berjuang, menunaikan tanggung jawab, dan menyelesaikan semua tugas pekerjaannya. Begitulah, doa dari orang-orang tersayang dan niat mulia, itu mungkin yang jadi kekuatan kami selama ini. Hari Minggu, kami biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Biasanya juga setelah sholat subuh, Om melanjutkan tidur hingga siang. Sedangkan Wahyu seringkali mengerjakan hobinya dalam hal berkebun. Dia menanam dan merawat tanamannya di sekitar rumah. Pohon singkong, cabai, tomat adalah beberapa tanaman yang menjadi perhatian Wahyu di kala senggang. Begitu juga pada Minggu pagi ini. Sekitar jam 10, Om baru bangun dari tidur. Pagi menjelang siang yang sepertinya cerah. Benar saja, ketika membuka jendela kamar, suasana di luar sangat cerah. Langit tanpa awan, udara tidak bergerak. Pepohonan diam tanpa gerakan tertiup angin. Burung berkicauan di dahan pohon. Embun dan kabut sama sekali sudah tidak terlihat. Suasananya sangat indah dan menenteramkan. Hanya udara bersih dan sejuk yang terhirup sepanjang tarikan napas. Beberapa menit lamanya menikmati momen itu. Salah satu penggalan waktu yang bisa dinikmati di perkebunan karet ini. Sama sekali jauh dari kesan mencekam dan menakutkan.
Setelahnya, Om melangkahkan kaki menuju ruang tengah. Ternyata di atas meja sudah ada singkong goreng. Walaupun sudah dingin, tapi masih menggugah selera. Sepertinya Wahyu menggorengnya pada pagi tadi. Sambil menyantap singkong, Om duduk di kursi yang menghadap bagian belakang rumah, membelakangi halaman. Setelah beberapa potong singkong berpindah ke dalam perut, rasa haus datang. Lalu Om melangkah ke dapur untuk mengambil air. Sesampainya di dapur, terbesit niat untuk sekalian membuat kopi. Ya sudah, akhirnya Om langsung membuat kopi. Nah, ketika itu baru tersadar kalau sejak tadi Om sama sekali belum melihat Wahyu. Iseng lalu dia membuka pintu belakang untuk melihat apakah Wahyu ada di sana. Ternyata tidak ada. Selesai membuat kopi, Om berjalan lagi ke ruang tengah. Di ruang tengah, saat itulah melihat keberadaan Wahyu melalui jendela ruang tengah yang ada di sebelah kiri. Oh, ternyata Wahyu ada di sana, gumam Om dalam hati. Wahyu terlihat berjongkok membelakangi rumah. Om tidak bisa melihat langsung wajahnya. Dia kelihatan sedang tekun melakukan sesuatu dengan tanaman. Entah membersihkannya atau memetik buahnya. Melihat hal itu, Om jadi tenang. Ternyata Wahyu tidak kemana-mana. Kemudian dia lalu melanjutkan menikmati kopi dan singkong goreng, ditemani juga dengan suara siaran radio pagi. Beberapa hari sebelumnya, ketika kami ke kota, Wahyu membeli beberapa majalah dan koran. Memang seperti itulah kebiasaannya. Majalah dan koran yang biasanya kami beli seminggu sekali itu jadi jendela informasi untuk mendapatkan berita dari dunia luar. Pikiran dan wawasan jadi terbuka. Tidak seperti katak dalam tempurung. Kami tahu berita-berita nasional dan dunia. Satu persatu koran harian Om baca perlahan. Kami memang membeli beberapa koran dan majalah, jadi tidak hanya satu. Ketika sedang serius membaca, tiba-tiba Wahyu masuk ke dalam rumah lewat pintu depan. "Wahyu, kamu sudah ngopi?" Om menegurnya. Wahyu tidak menjawab. Dia terus saja berjalan ke arah kamar mandi, lalu masuk ke dalamnya. Mungkin dia nggak dengar. Begitu pikir Om. Karena memang Om menegur ketika itu dia sedang hampir sampai di belakang. Lalu Om melanjutkan membaca koran. Banyak berita seru dan menarik yang menyedot perhatian untuk tekun membacanya. Sampai ketika Om harus jeda membaca untuk menyeruput kopi yang sudah mulai mendingin. Saat sedang menikmati kopi itulah, Om sedikit terperanjat kaget karena melihat Wahyu yang tiba-tiba sudah berada di luar lagi, di halaman samping rumah. Wahyu diam berdiri membelakangi. Lagi-lagi Om tidak bisa melihat langsung wajahnya. Posisinya cukup jauh, sekitar 30 meter dari rumah. Dia seperti sedang memperhatikan sesuatu. Pandangannya mengarah ke atas. Ada yang menarik perhatiannya. Om penasaran apa yang sedang Wahyu lihat. Lalu ikut-ikutan melihat ke arah pandangan Wahyu lewat jendela. Gak ada apa-apa. Itu si Wahyu lagi lihat apa sih? Penasaran Om dalam hati. Tidak ada apa-apa. Om sama sekali tidak melihat hal yang aneh. Tapi Wahyu terus saja diam berdiri di tempatnya. Penasaran, Om membuka jendela dan memanggil Wahyu. "Wahyu, ada apa sih? Kamu sedang lihat apa?" Setengah berteriak, Om bertanya. Wahyu menoleh. Akhirnya Om dapat melihat wajahnya. Walaupun tidak terlalu dekat, tapi kami benar-benar bertatapan. Tapi beberapa detik kemudian, Om terdiam. Karena ternyata itu bukan Wahyu. Om sama sekali tidak mengenalnya. Kemudian entah siapa orang itu. Dalam posisi berdiri diam, dia mulai tersenyum. Perawakannya dan pakaiannya digunakan nyaris sama dengan Wahyu. Om yakin kalau yang tadi masuk rumah dan ke kamar mandi, ya dia juga. Tapi bukan Wahyu. Senyum pemuda itu tampak beda. Lambat laun berubah menjadi seperti menyeringai dengan sorot mata yang menyeramkan. Pelan-pelan Om menatap jendela, tapi masih terus memperhatikannya dari kaca. Tidak terlalu lama. Lalu dia balik badan kemudian berjalan jauh, menyusuri pepohonan yang ada di samping rumah. Setelah itu menghilang, tidak kelihatan lagi. Kemudian Om bergegas keluar rumah.
duduk di teras depan menunggu Wahyu yang entah sedang kemana. Ketika itu Om baru sadar kalau sejak tadi motor Wahyu memang tidak ada. Hanya ada motor Om saja. Om tidak memperhatikan itu. Untungnya tidak terlalu lama, lewat sedikit dari jam 11 terlihat ada motor yang bergerak mendekat. Dari kejauhan, sepertinya benar-benar itu Wahyu. Setelah sudah sampai dan parkir di halaman, Om semakin yakin kalau itu adalah Wahyu yang asli. Wah, Pak Heri, udah bangun nih. Loh, Wahyu, kamu dari mana? Saya dari rumah Amri, Pak. Tempo hari dia pernah bilang kalau besok mau pulang ke Palembang. Jadi saya ada titipan buat orang rumah. Oh, begitu. Lalu yang bikin singkong goreng itu kamu kan? Ya iyalah Pak, saya yang bikin. Emangnya siapa lagi yang bikin? Tadi pagi sebelum berangkat ke sana, aku menyempatkan untuk menggoreng singkong buat Pak Heri. Ada apa sih Pak? Oh, tidak ada apa-apa, jawab Om sambil tersenyum. Wahyu menjelaskan semuanya. Om jadi tidak penasaran lagi. Yang masih membuat penasaran adalah siapakah sosok pemuda misterius tadi. Kabar baiknya, ternyata dari kota Wahyu membawa 2 bungkus nasi padang buat kami makan siang. Alhamdulillah. Di ruang tengah kami menyantap sambil berbincang. Wahyu menceritakan pertemuannya dengan Amri. Perbincangan dan senda gurau itu sedikit banyak mengalihkan pikiran dari rasa penasaran akan sosok pemuda yang tadi Om lihat di samping rumah. Tapi akhirnya Om tidak tahan lagi. Sepertinya harus cerita ke Wahyu tentang hal ini. Karena dia sudah curiga dengan gelagat Om. Sebenarnya ada apa sih ketika saya nggak ada tadi, Pak? Pak Heri kok kelihatan aneh ya? Oh, tidak ada apa-apa, Yu. Abis bangun tidur tadi, saya baca koran, lalu ngopi dan makan singkong buatan kamu itu. Alah, udahlah Pak, nggak usah bohong. Kita ini udah serumah selama 3 tahun loh. Saya sudah kenal banget sama gelagat aneh Pak Heri. Ya sudah, melihat Wahyu seperti itu, akhirnya Om ceritakan semuanya tentang pemuda yang Om lihat tadi pagi. Oh, jadi gitu ya Pak. Dengar cerita dari Pak Heri, berarti saya harus cerita juga nih tentang peristiwa minggu yang lalu. Waktu ketika saya sendirian di rumah, Pak. Bapak kan pergi tuh bareng Pak Lurah ke kota sampai larut malam. Setelah mendengar cerita dari Om, Wahyu bilang begitu. Jadi pada minggu sebelumnya, pada suatu sore, Om memang ada keperluan yang harus dikerjakan bersama Pak Lurah ke kota, meninggalkan Wahyu di rumah sendirian. Hingga akhirnya urusan baru selesai nyaris tengah malam. Om baru sampai rumah sekitar jam 1 dini hari. Sesampainya di rumah pada tengah malam itu, Om melihat Wahyu seperti baru saja melewati kejadian yang menyeramkan. Wajahnya pucat, tubuhnya basah oleh keringat, dan dia masih gelagapan bicaranya. Maaf Yu, urusan dengan Pak Lurah baru selesai tengah malam. Kamu nggak kenapa-napa kan? Oh, enggak Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah, Pak Heri sampai rumah juga akhirnya. Kalaupun tadi ada apa-apa, ya sudah, kamu ceritanya besok aja ya. Sekarang kita coba untuk tidur saja. Begitu Om bilang, ketika perasaan mengatakan kalau Wahyu memang baru saja merasakan kejadian yang menyeramkan. Iya Pak, besok pagi aja saya ceritanya. Tapi keesokan harinya, karena pekerjaan yang sangat padat dan melelahkan, kami jadi teralihkan. Wahyu juga lupa untuk bercerita. Sampai akhirnya di hari Minggu ini, dia mulai bercerita. Jadi begini ceritanya. Waktu itu Om dan Pak Lurah berangkat ke kota setelah pekerjaan di perkebunan selesai. Kira-kira jam 5 sore, meninggalkan Wahyu sendirian di rumah karena dia memang tidak mau ikut. Pak Heri nggak lama kan perginya? Oh, enggak Yu, jam 9 juga paling sudah sampai rumah kok. Ya. Iya sudah, saya nggak usah ikut ya Pak, mau istirahat aja. Begitu percakapan terakhir kami. Setelah itu Om dan Pak Lurah berangkat. Seperti biasanya sore itu Wahyu menunggu malam sambil duduk di teras depan, beristirahat menikmati sore ditemani kopi dan rokok. Menurut Wahyu, sore itu seperti sore biasanya, normal, cuaca juga cerah dan bersahabat. Kepulan asap rokok menjadi teman melepas lelah.
sambil menikmati suasana perkebunan yang persis berada di hadapan. Sungguh waktu yang sangat menyenangkan. Tapi menjelang jam 6 ketika hari mulai gelap, ada sesuatu yang terjadi dan ada yang menarik perhatian Wahyu. Menegakkan badan dari duduk bersandar, Wahyu sedikit terkejut ketika melihat ada seseorang yang berjalan menyusuri sisi perkebunan. Jaraknya sekitar 50 meter dari tempat duduk, tapi Wahyu masih dapat melihat cukup jelas. Dari perawakan, orang itu masih muda, kurus, tidak terlalu tinggi, rambut sedikit gondrong. Dia berjalan perlahan dari sisi perkebunan sebelah kiri menuju bagian sebelah kanan. Lah, itu siapa ya? Begitu yang ada di benak Wahyu karena sama sekali tidak mengenalinya. Beberapa saat lamanya, Wahyu hanya diam memperhatikan sampai akhirnya memberanikan diri untuk memanggil. Mas, masnya mau kemana ya? Setengah berteriak, Wahyu berharap mendapatkan balasan. Tapi tidak ada. Pemuda itu tidak menjawab. Dia terus melanjutkan langkah ke sisi perkebunan sebelah kiri. Mungkin dia lagi buru-buru, takut kemalaman, makanya tidak menjawab panggilanku. Lagi-lagi Wahyu bergumam sendirian. Sampai akhirnya pemuda itu hilang di antara pepohonan karet. Lalu Wahyu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena hari semakin gelap. Malam hari pun tiba. Seperti biasa, Wahyu menyalakan seluruh lampu sengaja supaya setiap sudut rumah tersentuh cahaya. Selepas waktu Isya, Wahyu duduk di ruang tengah menikmati kopi sambil membaca majalah, diiringi dengan suara radio. Sebenarnya perasaan Wahyu cukup tenang, karena dia yakin kalau jam 9 nanti Om akan sampai di rumah. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya mengenai sosok pemuda yang dia lihat melintas di perkebunan sore tadi. Siapa pemuda itu? Dan mau kemana dia? Pertanyaan seperti itu yang berkecamuk di kepala. Tapi ternyata sampai jam 9 lewat, sudah menghabiskan berbatang-batang rokok sambil menunggu Om belum juga datang. Sesekali Wahyu mengintip dari tirai jendela, melihat kalau Om sudah terlihat di kejauhan, tapi belum membuahkan hasil. Om belum juga menunjukkan batang hidungnya. Sampai akhirnya sesuatu kembali terjadi. Entah sudah yang keberapa kalinya mengintip keluar, ketika akhirnya Wahyu melihat sesuatu di depan perkebunan, beberapa puluh meter dari rumah. Wahyu terpaku, menejamkan penglihatan untuk menembus gelapnya malam itu. Hanya siraman cahaya dari langit cerah yang dapat memunculkan objek yang sedang membuat Wahyu penasaran. Akhirnya Wahyu dapat melihatnya. Walaupun belum terlalu jelas, tapi dia dapat memastikan kalau sesuatu yang sudah membuat penasaran itu adalah seseorang yang sedang berdiri diam di depan perkebunan. Dia berdiri hanya sekitar 20 meter dari rumah. Ini siapa ya? Dapat dipastikan kalau itu bukan Pak Heri, karena perawakannya sangat berbeda. Itu yang ada di dalam pikiran Wahyu. Sayangnya, pada saat itu Wahyu sama sekali tidak bisa melihat wajah sosok itu. Masih samar dan gelap. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba perasaan Wahyu jadi tidak enak, merinding. Lalu dia menutup tirai jendela dan kembali duduk di ruang tengah. Lalu membakar rokok dan mengisapnya dalam-dalam. Rasa cemas mulai menyeruak, memenuhi rongga jiwa. Siapa sosok itu? Manusia atau bukan? Sudah nyaris jam 11 malam. Entah sudah batang rokok yang keberapa, Wahyu nekat kembali berdiri untuk sekali lagi mengintip keluar. Agak lega ketika Wahyu melihat kalau sosok itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Sudah menghilang dari tempat dia berdiri sebelumnya. Perkebunan kelihatan kosong lagi, seperti sedia kala. Tapi walaupun begitu, Wahyu masih melihat keluar. Pandangannya terus menyusuri setiap sudut perkebunan yang masih bisa dia jangkau dengan matanya. Sampai ketika dia memperlebar celah tirai untuk mengintip. Kaget, terhenyak ketika sadar kalau ternyata ada seseorang yang sedang duduk di teras depan. Dia duduk menghadap perkebunan, membelakangi Wahyu yang sedang berdiri mengintip di belakangnya. Dari perawakannya, sosok itu sangat mirip dengan yang Wahyu lihat tadi sore. Sangat mirip. Wahyu yakin kalau itu orang yang sama. Sosok itu hanya terus duduk diam di teras sambil pandangannya menatap lurus ke depan.
di perkebunan. Entah apa yang ada di pikiran Wahyu, hingga akhirnya dia berani membuka pintu lalu menegurnya. Malam mas, maaf, masnya ini siapa ya? Dari mana dan mau kemana? Kalimat tanya meluncur tenang dari mulut Wahyu ketika dia sudah berdiri tepat di samping pemuda itu. Namun dia tetap diam sambil terus menatap ke depan. Di titik ini nyali Wahyu masih cukup tinggi untuk melontarkan pertanyaan lagi. Maaf mas, ini sudah malam. Masnya dari mana dan mau kemana ya? Hening tidak ada jawaban. Tapi beberapa belas detik kemudian akhirnya dia menjawab dengan suara yang sangat datar. Saya menunggu nenek saya. Nenek mas? Lah, kenapa nunggunya di sini? Tanya Wahyu yang kali ini nyalinya sudah mulai goyah. Ya, nenek saya yang suka datang ke rumah ini. Dia sering menyapu di sebelah rumah itu, di situ. Kali ini dia tidak lagi menatap ke depan, tapi menoleh ke arah Wahyu sambil jari telunjuknya menunjuk ke samping rumah. Nenek saya yang suka menyapu dengan sapu lidi. Wahyu lemas. Seketika itu detak jantungnya seperti berhenti. Dia akhirnya melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Wajahnya berlumur darah dan mengalir hingga membasahi pakaiannya. Wahyu mundur perlahan, memaksa kaki untuk melangkah lagi masuk ke dalam rumah. Dengan kekuatan yang masih tersisa, ketika sudah di dalam, Wahyu segera mengunci pintu dan kembali duduk di ruang tengah. Kembali membakar rokok untuk meredakan ketakutan dan mengalihkan pikiran. Tapi tetap saja Wahyu gemetaran tidak karuan. Dia yakin kalau sosok pemuda itu pasti masih ada di teras sana. Karena beberapa saat kemudian dia mendengar ketukan pintu. Wahyu tidak menggubrisnya. Dia semakin ketakutan. Ketukan pintu terus terdengar. Keringat dingin mengalir deras. Wahyu diambang pingsan. Tolong, pergi dari sini. Tolong. Kalimat itu terucap dari mulut Wahyu sambil gemetaran ketakutan. Tetapi sekali lagi, suara ketukan pintu masih saja terdengar. Sampai akhirnya menjelang jam 1 malam, Wahyu mendengar suara motor dari kejauhan. Ternyata Om yang baru saja sampai. Suara ketukan pintu pun akhirnya menghilang. Jadi begitulah satu penggalan cerita seram yang Om dan Wahyu rasakan di rumah perkebunan karet. Satu cerita yang tentu saja menimbulkan pertanyaan baru. Siapakah sosok pemuda itu? Ya, demikianlah suara misteri kali ini. Sampai ketemu lagi di suara misteri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.